memberikan kepada kita al-afiyah, kesehatan, keselamatan. Semoga Allah menambahkan nikmat-Nya dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa Ramadan berulang kali dan bisa ibadah di dalamnya dengan maksimal dan Allah terima di sisinya. Allahumma amin. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan barangkali ini pembahasan terakhir pada kesempatan sebelum libur, dan insyaallah selesai pembahasannya. Qala al-muallif rahimahullah, terakhir kita membahas tentang menetapnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, yang Allah sempurnakan syariatnya, turun syariat zakat, puasa, haji, adzan, jihad, amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Begitu pula syariat-syariat yang lainnya. Ini selama 10 tahun di Madinah. Selama 10 tahun kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, tapi agamanya tetap kekal abadi. Makanya ketika Rasul meninggal dunia, sebagian orang ragu, maka sahabat Abu Bakar dengan tenang dan dengan tegas mengatakan kepada manusia, man ya'budu Muhammadan wa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Wa man ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, maka dia zat yang maha hidup, kekal dan tidak pernah mati. Maka ketika beliau meninggal dunia, wa dinu baqin, agamanya kekal. Tidak ada kebaikan sedikit pun kecuali beliau tunjukkan, dan tidak ada keburukan sekecil apapun kecuali beliau peringatkan. Dan kebaikan yang beliau seru adalah semua kebaikan, semua yang disyariatkan. Yang paling tinggi adalah tauhid, dan yang beliau peringatkan adalah semua keburukan. Yang paling tinggi adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, ba'atsallahu ilan nasi kafatan. Allah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh manusia. Maksudnya adalah manusia dan jin. Karena lafaz an-nas itu menurut sebagian ahli bahasa yadkhulu fi al-insu wal jin. Maka Allah mengutus beliau kepada seluruh manusia dan kepada jin. Waftarada ta'atahu, dan Allah mewajibkan manusia dan jin untuk taat kepadanya. Semua harus taat kepadanya. Man ata'au dakhala jannah wa man asaw faqad aba. Siapa yang taat kepada beliau maka akan masuk surga. Siapa tidak taat maka berarti enggan masuk surga. Maka kedatangan Rasulullah adalah ujian, taat atau tidak. Wa dalil qaulu ta'ala, dan dalil tentang tugas Nabi menyampaikan kepada manusia semuanya adalah firman Allah, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah Muhammad, sampaikan, wahai manusia, sesungguhnya aku utusan Allah untuk seluruh manusia. Seluruh manusia, sejak diutusnya Nabi Muhammad sampai akhir zaman, semua menjadi ummatud dakwah, umat yang menjadi sasaran dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi manusia ada yang mengikuti, ada yang tidak, ada yang beriman, ada yang tidak. Yang menerima adalah dinamakan umatul ijabah, umat yang mengijabai dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini bukti Islam adalah untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk orang Arab saja, tidak hanya untuk orang-orang yang hidup pada zaman Nabi saja, tapi mencakup semua yang dirinya adalah manusia. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidaklah aku utus Muhammad kecuali seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus Muhammad kecuali rahmat sebagai alam semesta. Maka ini menunjukkan universal, mencapupnya ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Wa akmalallahu lahu dina, dan Allah menyempurnakan untuknya agama. Allah menyempurnakan. Beliau sebagai Rasul terakhir, tidak ada Rasul setelahnya. Beliau menyampaikan syariat, tidak ada syariat setelah syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Aku sempurnakan hari ini. Turun ayat ini saat beliau di Arafah bersama jamaah hujjaj pada hari Jumat. Allah turunkan ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan hari ini agama kalian. Ini menunjukkan Islam adalah agama yang sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmat untuk kalian. Menunjukkan bahwasanya Islam adalah nikmat yang paling agung. Siapa yang mencukupkan nikmat Islam ini? Allah Subhanahu wa taala. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Selanjutnya, wa raditu lakumul islam madinah. Aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Berarti Islam agama yang diridhoi. Siapa yang meridhoi? Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia dari ujung timur sampai barat tidak ridho kepada Islam, tetap Islam agama yang diridhoi. Karena yang meridhoi adalah Allah Subhanahu wa taala. Turunnya ayat ini menjadikan seorang muslim harus bangga dengan agamanya. Islam adalah sempurna. Islam agama diridhoi. Makanya orang Yahudi iri, mengatakan kepada Salman, "Ayyu'allimukum nabiyyukum kulla syai'." Apakah Nabi mengajarkan kepada segala sesuatu? Ajar dia. Sampai bab buang hajat, melarang kita menghadap kiblat, melarang kita menghadap kiblat, semua diatur. Tidak ada yang ketinggalan. Semua yang mendekatkan diri kepada Allah dan surga sudah dijelaskan. Tidak ada yang ketinggalan. Wa dalil ala mautihi, dan dalil atas kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah sempurna, berarti apa? Selesai tugas beliau. Berarti sudah mau berakhir ajal beliau, hayat kehidupan beliau. Makanya sahabat Umar pernah mengumpulkan sahabat-sahabat besar, sahabat Badr dan seterusnya, dimasukkan di situ sahabat Ibnu Abbas. Umar tanya kepada mereka, bagaimana pendapat kalian tentang tafsir firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Masing-masing sahabat memberikan jawaban sesuai dengan zahir ayat ini. Islam diberikan kemenangan oleh Allah, manusia akan masuk Islam berbondong-bondong, diperintahkan tasbih, diperintahkan istighfar. Lalu bertanya, bagaimana pendapat Ali bin Abbas? Kata Ibnu Abbas, ini isyarat ala qurbi ajalin Nabi SAW. Turunnya ayat ini dan kemenangan yang diberikan kepada umat Islam menunjukkan dekatnya ajal Nabi SAW. Maka sahabat Umar pun mengiman, setuju dengan apa yang dijelaskan sahabat Ibnu Abbas tadi. Ibnu Abbas memang doakan Rasulullah diberikan pemahaman agama dan tafsir Al-Quran. Maka itu sangat hebat dan memahami Al-Quran. Hanya saja banyak tafsir-tafsir yang disebutkan kepada Ibnu Abbas padahal itu bukan dari Ibnu Abbas. Tapi kalau dari beliau benar sahih, maka
sangat dalam pemahaman Ibnu Abbas. Nah, di sini al-mu'allif telah menyebutkan kesempurnaan Islam, menyebutkan tentang kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, innaka mayyitu wa innahum mayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya engkau mati, artinya akan mati. Ini mengingatkan akhirat, mengingatkan perintah beramal, mengingatkan akan bahwasanya beliau adalah seorang manusia. Makanya ketika manusia bimbang ketika Rasul meninggal dunia, datang sahabat Abu Bakar tegar baca ayat ini, seakan-akan ayat ini baru turun, padahal mereka sebenarnya sudah tahu, sudah dengar ayat ini. Itu menunjukkan manusia butuh diingatkan, butuh diingatkan. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Mati, bahkan mati, dan mereka mati. Nabi terdahulu mati, Rasul terdahulu mati, maka pun juga demikian. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian di hari kiamat akan bersengketa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara seorang mukmin dan orang kafir, antara ahlul haq dan al batil, bersengketa. Antara orang yang didolimi dengan mendolimi, bersengketa. Ini menunjukkan karena Islam sempurna, selesai tugasnya, maka itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat-ayat yang turun, hadis yang turun, sahabat seperti terasa. Inna mu'aidu mu'addiin, ya Rasulullah, sepertinya nasihat orang berpisah, terasa ada indikasi-indikasi, termasuk turunnya Islam secara sempurna. Selesai tugasnya. Wan nasu idza matu yub'atsun, dan manusia apabila meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah. Akan dibangkitkan. Untuk apa? Untuk berikan balasan. Yang baik balasannya baik, yang buruk balasannya buruk, sesuai dengan amalannya. Dan inti daripada iman kepada hari akhir adalah pada hari kebangkitan. Makanya Syekhul Islam dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah ketika menyebutkan tentang iman dengan hari akhir hanya menyebutkan wal imanu bil ba'tsi, iman dengan hari kebangkitan. Kenapa? Apabila iman dengan hari kebangkitan, maka dia akan iman dengan hari akhir. Iman dengan adanya pembalasan, iman dengan surga, iman dengan neraka. Tapi kalau kufur kepada ini, maka berarti dia kufur kepada hari akhir. Makanya disebutkan tentang orang-orang musyrikin. Minna khalaqnakum wa fiyha nu'idukum wa minna nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian. Manusia diciptakan dari apa? Tanah. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah akan dikembalikan. Artinya meninggal kemudian dikubur. Kemudian dari tanah akan dikeluarkan. Kapan itu? Ketika nafkhatus tsaniyah, ketika tiupan sangkakala yang kedua. Karena tiupan sangkakala yang pertama adalah semua makhluk meninggal dunia. Semua meninggal dunia. Nah, ketika tiupan sangkakala kedua adalah kebangkitan. Semua dibangkitkan dari kuburnya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Manusia berdiri bangkit dari kuburnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Balasan. Makanya Allah tidak menciptakan manusia sudah tanpa tujuan. Tidak sudah hikmah Allah. Bagaimana mungkin satunya berikan taat kemudian taat, satunya berikan tidak taat, lalu tidak ada balasan, tidak ada hukuman, sama saja. Ini abad, tidak sesuai dengan hikmah Allah. Maka ada kebaikan, ada balasan. Ada perbuatan keburukan, ada balasan. Wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma nu'idukum fiha wa nukhrijukum ikhraja. Dialah Allah yang menumbuhkan dari bumi tumbuh-tumbuhan.
bumi mati, Allah tumbuhkan tumbuhan. Kemudian wallahu ambatakum kamilah yang menumbuhkan kalian dari bumi, artinya menciptakan manusia dari bumi. Kemudian kami keluarkan ke bumi. Kemudian kami keluarkan nukhrijum ikhrajan. Benar-benar kami keluarkan dari bumi. Sebagaimana bumi mati, Allah berikan hujan, Allah berikan tumbuh-tumbuhan. Maka begitu pula manusia, tidak ada, Allah adakan, kemudian Allah wafatkan, nanti Allah bangkitkan. Allah yang menciptakan, Allah maha mengembalikan. Roh akan kembali ke jasad-jasadnya. Mudah mana menciptakan dari tidak ada atau mengembalikan dari yang ada? Mengembalikan dari yang ada. Kalau Allah maha kuasa untuk menciptakan dari tidak ada menjadi ada, Allah lebih maha kuasa ketika mengembalikan. Wa man kadzdzaba bil ba'ti. Dalil berikutnya. Kata mu'allif, wa ba'dal ba'ti muhasabun wa majziyun bi amalihim. Setelah hari kebangkitan, manusia akan dihisab dan akan diberikan balasan atas amalan mereka. Dan itu setiap hari kita baca Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin adalah hari kebangkitan dan hari pembalasan. Yaumul ba'tsi wa yaumul jaza, itu tafsirnya. Akan diberikan balasan, dibangkitkan dan diberikan balasan. Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Semua milik Allah, yang di langit, semua yang di bumi milik Allah. Untuk apa? Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Untuk memberikan balasan. Orang yang berbuat buruk ada balasannya. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Bagi orang-orang berbuat baik, Allah berikan balasan, berikan surga. Ada balasan. Maka inti daripada amal seorang adalah imannya kepada hari akhir, hari kebangkitan dan pembalasan. Makanya sering mengkaitkan antara iman kepada Allah, iman kepada akhir dengan amal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa iman kepada dari akhir, hendaknya bicara yang baik atau diam. Allah mengkaitkan amal dengan apa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Karena ini pendorong daripada amal. Kalau seorang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka dia akan iman dengan yang lainnya dan dia akan semangat dalam beramal. Ketika imannya menurun, turun. Ketika meningkat, akan meningkat. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia kufur. Sebagaimana Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menduga, mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, kata Muhammad, bala. Wa rabbi, kata Muhammad, iya, betul-betul akan dibangkitkan. Wa rabbi, demi Rabbku, demi Allah. La tub'atsunna, pakai menggunakan kata taukid. Karena posisinya adalah menjelaskan orang yang ingkar. Dalam balaghah, kalau tidak ada orang ingkari, cukup berita orang percaya. Maka ketika ada pengingkaran, disebutkan kata penguat. Semakin tinggi pengingkarannya, disebutkan penguatnya. Qul bala wa rabbi, ini sumpah, ini penguat. Lam, kata taukid. Nun taukid. La tub'atsun, sungguh kalian akan pasti dibangkitkan. La tub'atsun. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Dan sungguh kalian akan diberikan kabar dengan apa yang kalian kerjakan. Semua. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Catatan manusia itu
Qalu ma li hadzal kitab, wahai kitab ini, la yughadiru shaghiratan wala kabirah, tidak ada yang ditinggalkan, yang besar, yang kecil, semua dicatat, semua ada catat. Wa wajadu ma amilu hadir, mereka menjumpai, mendapati apa yang mereka kerjakan itu hadir di hadapannya. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Tidak ada berbuat baik balasnya buruk, tidak ada. Berbuat buruk balasnya baik, tidak. Kecuali suatu yang memang ada penyebab yang menjadikan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau perbuatan baik tidak terpenuhi syaratnya. Makanya amal soleh itu niat baik, cara yang baik itu penting. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah. Kenapa mudah? Allah menciptakan dari tidak ada, Allah Maha Kuasa. Allah menciptakan langit yang dahsyat bumi. A antum asaddu khalqan amis sama aduha daha? Apakah pencipta kalian lebih dahsyat daripada pencipta langit-langit? Tidak. Jauh lebih dahsyat. Dahsyat bumi. Manusia lebih mudah. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat ini perlu kita ingat, kita tanamkan. Untuk apa? Mendobrak iman kita dan supaya semangat dalam beramal saleh. Lalu qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundhirin. Dan Allah mengutus para rasul semuanya untuk dua misi agung. Yang pertama memberikan kabar gembira bagi siapa yang taat mentauhidkan Allah, wa mundhirin, dan memberikan peringatan bagi siapa? Bagi yang kufur, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul yang misi mereka adalah memberikan kabar-kabar gembira, wa mundhirin, dan berikan peringatan, berikan kabar gembira dengan kebaikan, balik ahli kebaikan, memperingatkan manusia dari keburukan, peringatkan manusia dari neraka. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Supaya apa? Supaya tidak ada alasan bagi manusia. Oh, tidak sampai kepada kita hujah, tidak sampai kepada kita Quran, tidak sampai kepada kita sunnah, tidak sampai kepada kita Rasul, tidak sampai kepada kita pemberi peringatan. Tidak ada lagi hujah. Kenapa? Allah sudah utus Rasul, Allah turunkan Al-Quran, Rasul menjelaskan dengan sabdanya, dengan perbuatannya, dengan ketetapannya. Allah siapkan orang-orang yang menemani Rasulnya untuk menyampaikan risalah kepada generasi berikutnya Allah jaga sampai hari kiamat. Maka telah tegak hujah. Maka di sini ada 3 hikmah besar diutusnya Rasul. Yang pertama, pemberi kabar gembira. Yang kedua, pemberi peringatan. Yang ketiga, untuk menegakkan hujah kepada manusia, sehingga tidak ada alasan di hari kiamat tidak datang peringatan, tidak datang. Sampai apalagi zaman media ini, dari ujung sampai ujung kenal apa itu Islam, maka tersebar Islam. Tinggal beriman atau tidak beriman. Wa awalum Nuhun wa akhiru Muhammadin alaihi salatu wassalam. Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam, bukan Adam. Kalau Adam itu nabi, ada Rasul Nuh adalah Rasul pertama kali. Makanya ketika di padang mahsyar, ya, kondisi panas, maka mereka datang pertama kali kepada Adam, Abul Bashar. Kata Adam alaihissalam, idhabu ila Nuh, itu Nuh, datang kepada Nuh. Dia adalah awalur Rasul. Tapi masing-masing menyebutkan udurnya. Nuh datang kepada Ibrahim, Khalilullah, datang kepada Musa, Kalimullah, datang kepada Isa. Semua angkat tangan.
kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Fayaqulu analah, ini bagianku. Kemudian sujud. Ini namanya syafa'ah uzma. Sujud. Kemudian Rasul tidak langsung kasih syafaat. Kenapa? Syafaat milik Allah. Siapapun tidak akan bisa ngasih syafaat kecuali diizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ketika berdoa bukan minta kepada Rasul supaya memberikan syafaat kepada kita, tapi minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami syafaat Nabi Muhammad SAW. Bukan kepada Rasul kita minta. Kepada siapa? Kepada Allah. Karena syafaat milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah syafaat semuanya milik Allah. Wa la yashfa'una illa liman irtada. Mereka para malaikat, para rasul enggak bisa ngasih syafaat kecuali bagi siapa Allah ridhoi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Siapa bisa ngasih syafaat tanpa izin Allah? Enggak bisa. Makanya Rasulullah sujud, doa. Lalu Allah berfirman, irfa' ra'sak, angkat kepala Muhammad. Saltu'to, isfa'tu syafa', mintalah engkau akan diberi. Berikan syafaat, akan diterima syafaatmu. Siapa menerima? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memberikan syafaat kepada orang-orang yang diberikan syafaat. Wa akhiru Muhammad alaihi salatu wassalam, yang paling terakhir ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syariat setelah datang syariat Islam. Wa huwa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'd. Penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahnya. Makanya belum mengibaratkan ada bangunan bagus. Semua sudah ditata, batu tutup rapat. Kecuali ada satu kotak. Duhai bangunan ini, sayang masih ada satu yang kosong. Saya ditutup sempurna. Belum ibaratkan adalah bahwasanya beliaulah penutupnya. Sehingga sempurna dengan diutusnya siapa? Rasulullah SAW. Ini tidak di sini dengan jelas tidak bisa diakal-akali. Oh, khotam kan bisa khotim, bisa cincin. Nah, hadis ini bagaimana? Tidak bisa. Ada ayat jelas, kemudian dalam hadis banyak disebutkan. Akan datang kadzabun salatun, akan datang para pendusta 30 jumlah, semua mengaku nabi. Ya. Tapi semua kebongkar, semua kebongkar. La nabiyya ba'd, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Syariatnya sampai akhir zaman. Berbeda Rasul sebelumnya. Datang Rasul pada masanya, datang setelahnya. Sampai datang Nabi Muhammad SAW, syariatnya sampai hari kiamat. Wa dalilu qaulu ta'ala, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad adalah bapak seorang di antara kalian, tapi Rasul Allah dan penutup para nabi. Allah sebutkan dua sifat. Yang pertama Rasul Allah, wa khataman nabiyyin, penutup para namanya ditutup. Apakah ada setelahnya? Tidak, selesai. Tapi syariatnya sampai hari kiamat. Wa dalil ala anna Nuhan awwalur rusul. Adapun dalil bahwasanya Nuh alaihi salatu wassalam adalah akhir awal rasul, firman Allah, inna auhayna ilaika. Sungguhnya kami berikan wahyu kepadamu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami berikan wahyu kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'di, dan para nabi. Kalau disebutkan nabi saja berarti rasul, dan nabi dan rasul setelahnya. Berarti Nuh pertama, makanya disebutkan wan nabiyyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya, rasul-rasul setelahnya. Karena sebelumnya tidak ada rasul sebelum Nuh alaihi salam. Maka yang menunjukkan kedudukan Nuh alaihi salam yang Allah utus ketika manusia ada penyimpangan. Sebelumnya zaman Adam sampai zaman Nuh itu semua di atas tauhid. Ketika fakhtalafu, maka mereka berselisih, ada menyekutukan Allah. Sampai disebutkan Ibnu Abbas dalam hadis Bukhari, kaitan antara Adam dengan
masa Nuh adalah semua di atas fitrah. Kemudian ada orang-orang yang mengagungkan manusia-manusia. Kemudian akhirnya lama-lama disembah. Maka Allah utus Nabi Nuh alaihissalam. Wan nabiyina min ba'di. Kemudian qala al-mu'allif wa kullu ummatin ba'atsallahu ilayya rasulan bin Nuh ila Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Semua umat yang Allah utus kepadanya rasul. Artinya tidak ada yang kosong dia rasul. Sejak Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua misinya adalah yad'uhum bi ibadat ya'muru bi ibadatillahi wahda. Semua rasul ngajak ibadah kepada Allah semata saja. Wa yanhaum an ibadatit taghut, dan melarang mereka ibadah kepada taghut. Semua. Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Dan sungguh kami utus pada tiap umat, seorang rasul. Apa misinya? Semua rasul tadi anibudullah, supaya menyeru manusia untuk ibadah kepada Allah. Perintah ibadah kepada Allah berarti melarang ibadah kepada selainnya. Dikuatkan wastanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut itu ada dua makna. Yang pertama makna secara khusus yaitu syaitan. Kebanyakan kalau disebutkan taghut berarti maknanya syaitan. Tapi terkadang memiliki makna yang lebih umum. Seperti disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, taghut dari taghyatgo, kullu ma tajawaza bil abdu hadda min ma'budin aw matbu'in aw muta. Semua yang mengandung unsur berlebihan, baik kepada matbu' yang diikuti seperti ahli ilmu, berlebihan akhirnya mengikuti dan mentaati dalam maksiat, au ma'bud atau disembah sehingga terjadi penyembahan kepada selain Allah, atau muta yang ditaati sehingga ketika nyuruh maksiat ditaati. Ya. Kemudian beliau menyebutkan waftarada Allahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal ibadah billah. Kesimpulan dulu dari ayat tadi, Allah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk kufur kepada taghut dan iman kepada Allah. Semua. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa makna taghut ma tajawaza bil abdu hadda min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Berarti ada taghut ibadah, ada taghut ketaatan, ada taghut ittiba yang diikuti. Wa tawaghitu katsirun, kata beliau, taghut itu banyak. Wa ru'usum khamsah, pembesarnya itu 5. Yang pertama iblis, la'anahullah, 1. Yang kedua man ubida wa waradin, siapa yang diibadahi dan dia ridho, walaupun dia enggak ngajak untuk ibadah dirinya, kalau diibadahi dia ridho berarti masuk dalam kategori itu. Wa man idda'a syai'an min al-ghaib, orang-orang yang ngaku tahu perkara gaib, gaib mutlak, tahu kapan hari kiamat dan seterusnya, ini adalah tuh. Yang keempat, manda'an nas ila ibadati nafsi, yang menyeru manusia ngajak ibadah pada dirinya, ngajak ibadah kepada dirinya, minta disembah. Kemudian yang kelima, man hakama bi ghairi ma anzalallah, siapa berhukum dengan selain hukum Allah. Ini perintah untuk semua muslim, semua, baik dia hakim maupun mahkum. Perintah untuk berhukum dengan hukum Allah itu semua, tidak hanya khusus pada penguasa, tidak, semua penguasa, rakyat, tidak hanya dalam masalah hudud, qisas, tidak, tapi semua sampai babakan ya yang sederhana dalam urusan kehidupan agama diperintahkan berhukum Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan hukum kepada selain hukum Allah itu ada beberapa hukum. Yang pertama, yang mengatakan bahwasanya selain hukum Allah lebih utama daripada hukum Allah, maka masuk pada ayat ini. Artinya dia adalah bukan seorang muslim.
yang mengatakan hukum selain hukum lebih baik daripada hukum Allah. Atau yang kedua, mengatakan sama selain hukum Allah dengan hukum Allah. Kemudian ketiga, kalau seorang berhukum dengan selain hukum Allah, tapi dia meyakini hukum Allah lebih baik, paling mulia, tapi karena dia melakukan karena kebutuhan, kepentingan duniawi yang diinginkan, maka ini tidak sampai derajat kekufuran. Tapi ini kufur duna kufrin, kufur di bawah kufuran, ada kufur asgar, tidak mengeluarkan dari agama. Tapi ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam. Maka ada perincian tadi, Makanya ada penafsir dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum kafirun. Artinya kufrun duna kufrin. Artinya kufur di bawah kufur. Artinya kufur asghar. Selama dia tidak mengatakan selain hukum Allah lebih baik atau sama. Kalau tidak dia melakukan tapi hatinya tetap meyakini hukum Allah lebih baik, maka namanya kufur duna kufrin. Maka dalam ini tidak hulu seperti kemarin, tidak pula kita jafak seakan-akan sama saja antara hukum Allah dengan selain hukum Allah. Maka ini khitab ayat semacam ini tidak hanya kepada orang tertentu, semua kita dalam kehidupan kita. Kita mulai dari yang kecil, yang paling tinggi hukum Allah apa? Tauhid. Paling tinggi dari hukum Allah adalah tauhid. Bagaimana seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan firman Allah, la ikraha fid-din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama lahu wallahu samii'un alim. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid-din. Telah jelas petunjuk dari kesesatan. Kesesatan jelas, petunjuk jelas. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang kufur kepada Allah dan iman kepada Allah, maka sungguh telah berpegang teguh dengan kalimatnya, berpegang dengan Islam, dengan kalimat Tuhan, dengan kalimat la ilaha. Kapan dikatakan berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah? Iman kepada dan kufur kepada Tuhan. Itu semua yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian la fisama, selang kita tidak berputus. Wallahu samii'un alim. Kemudian beliau menyebutkan wa hadza huwa makna la ilaha, itulah makna la ilaha illallah, yaitu an-nafy wal itsbat, penetapan ibadahnya kepada, meninggalkan ibadah kepada selain. Itu makna la ilaha illallah. Lalu menyebutkan hadis Rasul Amril Islam, puncak atau asas daripada urusan agama Islam, itu kalimat tauhid. Wa amudu sholat, tiangnya adalah sholat. Wa dhirwatu sanami al jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada asasnya, yaitu Islam, tauhid, kemudian ada tiangnya, yaitu sholat, kemudian ujungnya jihad di sabilillah. Maka mana yang paling asas, yang paling mendasar? Yaitu tauhid, yang paling bukan prioritas. Itu akan menumbuhkan sholat, kemudian menumbuhkan amal-amal yang lainnya. Kemudian al-mu'allif mengatakan wallahu a'lam, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Beliau membuka dengan bismillah, kemudian beliau menutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat semuanya. Mudah-mudahan kita bahas bermanfaat dan menjadi bekal kita dalam hidup dunia menuju akhirat. Semoga Allah terima kasihnya Allah. Demikian, lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan dan bisa ibadah maksimal. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن